Cirebon adalah salah satu daerah yang ada di Jawa Barat dan memiliki hubungan erat dengan suku Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab. Budaya Cirebon tersebar di kawasan kampung-kampung seni adat dan tradisi, antara lain kawasan Kampung Batik Trusmi yang hingga kini menjadi primadona. Kalau kita lihat di Kabupaten Cirebon ini, di Cirebon ini tidak lepas orang kalau lihat di Cirebon akan tahu tentang masalah budaya, dan tidak lepas itu budaya, kuliner, dan pondok pesantren juga di Kabupaten Cirebon sangat banyak. Dan kalau di Cirebon itu orang akan ke Cirebon ini mengikuti atau akan datang pariwisata yang dulu itu dikembangkan oleh Ki Kuwu. Ki Kuwu terus Syekh Syarif Hidayatullah, maka orang para wisatawan di Cirebon ini pasti nanti ke Gunung Jati, ke Keraton, dan situs-situs yang lainnya, situs keagamaan di Kabupaten Cirebon itu sangat banyak sekali. Dan juga nanti orang di Cirebon ini ada di samping pariwisata juga ada kuliner dan juga batik ya. Batik juga di sini ada batik Trusmi, batik Ciwaringin yang motifnya itu dari alami, dari daun-daun. Banyak cagar budaya Cirebon yang dilestarikan. Salah satunya Masjid Tertua Agung Cipta Rasa dibangun sekitar tahun 1480 Masehi. Dari beduk, bangunan, eksterior dan interior, perabotan kayu pada pilar maupun ornamen pada ukirannya masih asli. Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan pada masa penyebaran agama Islam oleh Wali Songo di Jawa Barat, khususnya oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang juga merupakan leluhur dari keluarga Kesultanan Keraton Cirebon. Di dalam masjid terdapat sumber mata air bernama Banyu Cis Sang Cipta Rasa. Dipercaya kesegarannya dan kesuciannya mirip air Zam-Zam di Mekah. Banyak masyarakat yang datang melepas dahaga dengan meminumnya,
berwudu, maupun membawanya di botol untuk dijadikan obat yang kemudian meminta doa keselamatan imam masjid. Warisan cagar budaya Cirebon yang tak kalah menarik adalah Wihara Dewi Welas Asih yang merupakan wihara tertua di Cirebon. Diperkirakan dibangun pada abad 1559 berdasarkan manuskrip Keraton Kasepuhan. Keberadaan masyarakat etnis Tionghoa di Cirebon dibuktikan dengan adanya wihara umat Buddha tertua yang hingga kini masih terawat dengan baik dan kaya dengan reliefnya yang khas dan sangat menarik bagi para wisatawan. Wihara ini dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat Tiongkok Cirebon yang berada di kampung Selindil, Sembung, dan Talang untuk memperlancar hubungan diplomatik antara Kekaisaran Ming Tiongkok dengan Pulau Jawa. Di mana pada saat itu, bangsa Jawa dan Tionghoa bekerja sama dalam perdagangan dan melalui jalur maritim memenuhi kebutuhan logistik perbekalan kapal yang dibawa ke masing-masing negara. Hiruk-pikuk masyarakat Cirebon yang sibuk berdagang maupun mengamen dengan grup musiknya yang khas menjadi ciri khas pasar Kanoman Cirebon. Siapa sangka, bila terus berjalan ke dalam, maka kita akan jumpai beragam aktivitas yang ramai dan juga warisan cagar budaya Keraton Kanoman, salah satu keraton tertua yang ada di Cirebon selain Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kaprabonan. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badridin yang juga disebut Pangeran Kartawijaya dan mendapat gelar Sultan Anom I pada tahun 1676 Masehi. Keraton yang dibangun atas tanah dengan luas area kurang lebih 175.500 meter persegi masih memelihara keaslian arsitektur bangunan masa lampau maupun filosofi-filosofi keagamaan Islam, khususnya yang menjadi amanah leluhur. Sehingga Keraton Kanoman selalu menjadi daya tarik masyarakat yang ingin mempelajari sejarah warisan Cirebon maupun untuk wisata religi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Patih Raja Markodiran, Patih Kesultanan Kanoman Cirebon, dan saya mewakili daripada Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Ini adalah tempat Kesultanan Kanoman Cirebon atau Keraton Kanoman. Bahwa Keraton Kanoman ini tempat rumah besar daripada budaya-budaya yang ada kearifan lokal Cirebon. Dan fungsionalnya Keraton Kanoman ini adalah menaungi daripada masyarakat setempat, karena di mana bahwasanya masyarakat tempat itu adalah bagian daripada masyarakat adat yang ada di Kesultanan Kanoman Cirebon setempat ini. Dan fungsionalnya bahwa Kesultanan Kanoman Cirebon ini adalah banyak sekali untuk diadakannya adanya sebuah acara-acara ritual yang ada di Kesultanan Kanoman Cirebon. Contohnya acara ritual itu ada di dalam keraton sendiri maupun ada di luar keraton sendiri. Maka dari itu inilah tempat rumah besar daripada budaya ataupun kebudayaan yang ada di Cirebon ini. Dan Keraton Kanoman ataupun Kesultanan Kanoman sendiri tidak memiliki teritorial, dalam arti hanya sebuah kota Cirebon, tapi meluas. Untuk lebih khususnya adalah Cirebonnya kan gitu. Dan pada umumnya
bisa jadi katakan itu Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan sebagainya. Karena kita mengingat bahwasanya Kesultanan Kanom ini memiliki sebuah teritori yang sangat luas sekali kan gitu. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat maupun stakeholder yang lainnya ataupun pemerintahan setempat ini, inilah Kesultanan Kanoman Cirebon ini menjadi sebuah rumah besar sebagai daripada kebudayaan yang ada di khususnya di Cirebon setempat ini. Dan kami mengingat kepada masyarakat ataupun yang lainnya, arsitektur Kesultanan Kanom ini terdiri dari bangunan fisik yang ada ini terdiri kayu-kayuan, tembok ataupun batu bata ataupun yang lainnya. Ini berdiri ataupun didirikan Kesultanan Kanom Cirebon ini adalah 1510 Saka atau 1588 Masehi. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat setempat bahwasannya Kesultanan Kanoman Cirebon ini adalah bagian daripada rumah besar adat istiadat yang ada di Cirebon ini. Dan kami juga ingin memberitahukan kepada masyarakat, inilah sebagai daripada peninggalan leluhur kami, kita semua, khususnya di masyarakat Cirebon, umumnya Indonesia dan dunia ini. Ini masih berdiri kokoh dan alhamdulillah kami, warga besar daripada Kesultanan Kanoman yang dipimpin Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin, mengemban amanah daripada leluhurnya untuk melestarikan, menjaga dan merawat Keraton Kanoman atau Kesultanan Kanoman Cirebon ini. Dan diiringi oleh para kerabat, para famili Kesultanan Kanoman Cirebon ini. Keraton Kanoman masih membutuhkan perhatian dari berbagai pihak untuk merawat keotentikan yang masih terjaga hingga kini. Di antaranya yang menjadi kebanggaan adalah kereta kencana Jempana, dibuat seperti kuda bersayap, menggambarkan seperti kendaraan buruk kepunyaan Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kendaraan ini hanya digunakan untuk Sultan Kanoman saja. Selain itu ada pula senjata tameng atau perisai maupun senapan-senapan zaman dulu dan juga kereta paksi Nagaliman yang biasanya dipakai oleh raja maupun kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Masih banyak benda-benda pusaka otentik yang bisa dilihat di dalam museum maupun kawasan di sekitar Keraton Kanoman. Kehidupan masyarakat Cirebon sangat produktif dan mereka mengedepankan tradisi lokal turun-menurun. Setelah kita melihat warisan Keraton Kanoman, tak jauh dari sana kita akan jumpai pula Keraton Kasepuhan sebagai ikon kota Cirebon yang sangat dikagumi. Saya Ratu Raja Alexandra Wudianingrat sebagai Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan menyampaikan bahwa Keraton Kasepuhan yang usianya sudah ratusan tahun masih terjaga dan terawat. Ayo, mari kita lihat peninggalan-peninggalan leluhur kami. Hingga kini, didirikanlah Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang menyimpan ribuan pusaka yang bermanfaat bagi pengunjung untuk mempelajari peradaban Cirebon, khususnya tentang sejarah Keraton Kasepuhan. Di Keraton Kasepuhan Cirebon, or Kasepuhan Palace Cirebon,
this old building from 15th century. The Keraton Cirebon, the first keraton, the name Keraton Pakungwati. Made by prince from Pajajaran Kingdom, the name Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana made the palace in 14,034 or 15th century. And then the Keraton, the gift for the leader in Cirebon Palace by Syarif Hidayatullah. The Syarif Hidayatullah with the title Sunan Gunung Jati. The Sunan Gunung Jati or Syarif Hidayatullah, the first king in the palace in Cirebon. Okay, the Keraton, the name Pakungwati in the 15th century. And in history, that Sunan Gunung Jati in 1568 and continue in the Sultan 5th generation in Cirebon have history. The Cirebon have two keraton or two palace. The brother, old brother and a young brother. The Keraton Pakungwati by the first son or Sultan Sepuh I, and have one keraton in the north, the name Keraton Kanoman. Kanoman from Javanese language, Anom. Anom means young, yes. But Kasepuhan from Sepuh, the made older, yes. The Keraton Kasepuhan in the made in 1529, yes. And now Sultan Kasepuhan 15th generation. The Sultan Kasepuhan 15th generation, the name Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkairin. This building, the name is Siti Inggil. Yeah, Siti means land and Inggil the high. The high land, this original building from 15th century, the made without cement, not cement. This original, the building from 15th century, this gate, Siti Inggil, the name, the high land building, the function in long ago for Sultan or the king with the family sit in here, look ceremony in the square. The square, the name Alun-Alun Sangkala Buana. Yeah. Sultan or king look ceremony in the square from here. Yeah. Because the Cirebon, the Muslim kingdom, Islam, kerajaan Islam, because Sunan Gunung Jati, the Wali, yes, from organization Wali Songo or Nine Saint, the Sunan Gunung Jati, Wali in West Java, yeah. This building have a symbol from Muslim. That's a building, the name Semartinandu, small building. The small building they use for advisor from Sultan, penasehat Sultan, look ceremony in the square. And this building have two pillars. Yes, two pillars have the symbol from Muslim, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. That symbol from syahadat, ya. And this one is building the name Malang Semirang. The Malang Semirang for Sultan with family sit in the look ceremony. Have the pillar in this building 20, the total 20. 20 in the Muslim, the character from the God, sifat Allah of 20. Wujud, Qidam, Baqa, Muhalafatul, Hawadisi, etc. And that's one. Small building too, the name Pandawa Lima. The Pandawa Lima for the seat guard from the Sultan. Pandawa Lima have 5 pillars. Yes? No more? Yeah. The 5 pillars from in the Muslim Rukun Islam. 5 pillars. Islam, Shahadat, Salat, Zakat, Puasa, and Hajj. Yes? 5 from Muslim symbol. Yes? Okay, you entry. Masih banyak yang dapat kita telusuri di Cirebon. Ciri khas bangunan selain berbentuk gapura juga terdapat pendopo-pendopo sebagai tempat pertemuan dengan gaya desain khas Jawa pada umumnya. Ikon Cirebon sendiri adalah simbol hewan macan ali yang dibuat Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah
yang berarti Asadullah atau Singa Allah, untuk memberi semangat perjuangan masyarakat Cirebon melawan penjajah. Keanggunan bangunan Keraton Kasepuhan sangat terawat dan peradabannya meninggalkan sejarah penting bagi kejayaan Nusantara di bagian Jawa Barat. Keagungan bangunan Keraton Kasepuhan sangat terawat dan peradabannya meninggalkan sejarah penting bagi kejayaan Nusantara di bagian Barat Jawa. Bangunan keraton maupun pusaka-pusaka yang masih tersimpan dengan baik sangat otentik dan dikagumi oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Tak heran, masih banyak yang ingin mengenal budaya khas Cirebon. Banyak lokasi-lokasi petilasan Wali Songo juga di sini, dan ada pula Sumur Tujuh yang dipercaya memberikan karomah yang terletak di petilasan Keraton Dalam Agung Pakungwati. Sumur Tujuh ini merupakan peninggalan Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430, lalu diteruskan Sunan Gunung Jati. Uniknya, sumur ini cocok buat pasangan maupun yang ingin mencari jodoh. Di Keraton Kasepuhan adalah tempat belajar tentang penyebaran Islam pertama kali di Cirebon, Jawa Barat. Selain menarik ditelusuri, kita semakin dekat dengan warisan budaya Cirebon yang hingga kini masih abadi dari masa ke masa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.